Halo Aquarius, welcome to my channel. Apa kabar Aquarius semuanya? Semoga selalu sehat dan bahagia ya Aquarius. Mari kita reading lagi bersama aku Maila. Kali ini bertemakan tentang sesuatu yang akan terjadi di bulan September. Apa itu? Mari kita lihat bersama-sama di sini ya buat Aquarius. Nah, tapi ingat, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi ya, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu, semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin ya rabbal alamin. Baik Aquarius, kita akan coba shuffle kartunya ya. Kamu renungkan sejenak, kamu rasakan energinya kamu ya. Hal penting apa yang akan terjadi di bulan September? Nah, rasakan lebih dalam, energinya akan muncul. Oke. Hal penting apa yang akan terjadi di bulan September dalam hidup kamu? Kita akan lihat di sini ya. Buat Aquarius. Hal apa yang akan terjadi di bulan September? Ambil satu lagi. Oke, 3 dah. Nah, di sini ada victory. Oke, Aquarius. Di sini energi banyak orang, bisa resonate bisa tidak dengan kamu ya. Bagi kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum bisa membaca energi kamu saat ini. Nah, mudah-mudahan ke depan saat kita reading lagi ya bisa kebaca energi kamu ya. Oke, Aquarius, kita akan lihat di sini. Hal penting apa yang akan terjadi di bulan September? Nah, di sini ada the garden and the gates ya. Di sini akan ada satu kebahagiaan ya yang akan kamu rasakan nantinya di bulan depan. Bisa saja bagi kamu yang ingin menikah, ya silakan. Jangan ditunda-tunda. Dan bagi kamu yang mempunyai suatu pekerjaan, ya mungkin akan mendapatkan suatu keberuntungan, ya entah itu apresiasi ya atau penghargaan, atau mungkin kamu akan naik jabatan. Ya di sini ada the garden and the gate ya. Nah, ini kalau diartikan kartunya ini ya, ada sebuah peluang atau suatu kebahagiaan nanti yang akan kamu rasakan. Dan itu akan menjadi ya impian kamu yang selama ini kamu tunggu-tunggu dan itu terwujud. Semoga ya, amin. Nah, baik. Kita akan lihat untuk selanjutnya seperti apa ceritanya ya. Oke, di kartu The Victory. Nah, victory di sini adalah suatu kemenangan. Ya, kamu akan ada sesuatu yang kamu raih di sini nantinya. Kalau kita lihat dari segi percintaannya kamu, bagi kamu yang saat ini lagi menjalin hubungan atau yang belum ada komitmen gitu ya, yang mungkin di awal hubungan kamu itu tidak pernah ada kepikiran nih untuk melangkah lebih intens gitu ya, atau lebih ingin berkomitmen, dan nah saat ini bisa dikatakan kamu dengan dia sudah punya pikiran nih, gimana kalau kita menikah aja gitu ya, gimana kalau kita ikat aja nih hubungan gitu, atau kita tunangan dulu, atau ya bagi kamu yang lagi TTM atau lagi PDKT, gimana kita resmiin aja pacarannya gitu ya. Nah, itulah kemenangan, salah satu kemenangan yang akan kamu rasakan nantinya. Bisa saja saat ini sudah kamu rasakan, bisa saja di bulan September itu akan final ya bagi kamu, bahwa kamu akan merasakan kebahagiaan nantinya. Nah, kemenangan itu akan menjadi milik kamu di sini. Oke, itu kalau kita lihat dari segi asmara kamu atau percintaan kamu ya. Nah, kalau kita lihat dari segi pekerjaan, finansialnya kamu atau kesehatan kamu. Kalau kesehatan sih ya kamu harus banyak minum air putih ya di sini agar kamu tidak sakit, apalagi saat sekarang kan banyak virus nih. Ada yang cacar monyet ya, ada apa gitu ya. Nah, kamu harus hati-hati aja. Jaga kesehatan, banyak minum vitamin ya, itu aja sih. Kalau untuk segi pekerjaan yang kamu di sini,
victory ini adalah suatu kemenangan, kesuksesan yang akan kamu raih. Atau bagi kamu yang lagi ikut lelang nih, kamu akan menang. Terus bagi kamu yang punya perusahaan, menjalankan suatu perusahaan, dan itu akan ada suatu keberuntungan. Atau saat kamu pengen menjalin bisnis dengan seseorang, nah itu akan terwujud gitu loh. Dan kamu mungkin akan banyak disenangi orang di sini. Karena apa ya, dari kinerja atau SOP perusahaan kamu itu mungkin masuk di akal ya, dengan keuntungan yang mungkin ya bisa dikatakan signifikan gitu ya perkembangannya gitu. Jadi di situ orang melihat pertumbuhan bisnisnya kamu ya, bisa saja karena di situ orang menilai bahwa wah, perusahaan kamu ini bonafit gitu ya, dan itu akan terjadi nantinya ya, kamu akan merasa menang ya. Itu intinya sih akan ada satu kesuksesan kamu raih dari segi pekerjaan ataupun karirnya kamu ya. Oke, nah ini. Nah, terlihat di sini. Selanjutnya, semua itu ya tidak hanya kamu sendiri yang berusaha sebenarnya. Kenapa? Karena terlihat di sini kamu punya energi spiritual yang cukup kuat ya, dimana kamu dalam menjalankan pekerjaan itu kamu berkeyakinan hanya Tuhanlah yang mungkin yang bisa membuat kamu seperti itu. Itu yang membuat kehidupan kamu itu dijaga oleh Tuhan ya. Karena apa ya, spiritual kamu ya yang membuat kamu itu dijaga gitu ya, oleh yang mungkin oleh Tuhan, atau ya bisa dikatakan ya jiwa kamu sendiri di situ. Pemikiran positif kamu yang selalu menjaga kamu di sini. Sehingga apapun yang kamu inginkan bisa tercapai ya. Karena apa? Segala sesuatu itu, apa yang kita pikirkan itulah yang terjadi. Jadi pikirkanlah yang baik-baik. Saat kita memikirkan baik-baik gitu ya, aku memikirkan kebahagiaan nih, aku memikirkan keberuntungan, nah itu akan terjadi. Oke? Karena apa? Karena sudah tertanam dalam pikiran kita. Nah, kalau ingin bahagia ya udah, apa yang kita lakukan? Nah, itulah. Di situ kamu sudah mulai menjadi seseorang yang sangat bijaksana. Oke, buat Aquarius di sini. Memang segala sesuatu itu ya, hidup ini memang harus kita serahkan kepada Tuhan sih. Hasilnya itu ya Tuhan yang akan menentukan. Kita hanya bisa berusaha. Oke, Aquarius. Nah itu. Selanjutnya di sini aja ada Angel of Balance. Di sini bisa dikatakan hidup kamu di awal atau sebelum saat ini kamu mengalami suatu kondisi yang kayak terpuruk gitu ya. Kalau dari segi keuangan kamu bisa dikatakan turun naik ya. Seakan-akan kamu ya sampai pernah putus asa gitu ya. Kenapa sih aku nggak pernah beruntung gitu? Kenapa sih ya dalam masa percintaan juga aku sering putus nyambung gitu ya, sering on off ya. Jadi itu yang membuat kamu merasa wah, ini harus ada nih yang harus aku benahi dalam hidup aku gitu loh. Apa gitu ya, ya aku harus bisa menyeimbangkan hidup ini. Secara seperti apa gitu loh, bagaimana caranya gitu ya. Nah, kalau dari segi percintaan ya kamu jangan terlalu baperan gitu ya, dan kamu jangan terlalu over gitu. Nah, kalau saat kamu menyukai seseorang dan kamu jangan berlebihan. Karena apa? Karena saat kamu disakiti, wah itu hati kamu susah untuk move on gitu ya. Itu. Jadi hidup ini sebenarnya simple ya. Kalau teorinya itu simple, tapi memang prakteknya itu agak sulit emang ya. Menjalankan itu sulit. Nah itu. Jadi di sini kamu berusaha untuk menyeimbangkan hidup kamu, baik itu dari segi percintaannya kamu. Ya mungkin dulu kamu pernah merasa dikecewakan, atau kamu dulu merasa disakiti, dikhianati gitu ya. Dan sekarang kamu menyadari bahwa ya aku tidak perlu memikirkan itu lagi gitu loh. Secara ya aku masih pengen hidup gitu loh. Aku masih pengen merasakan kebahagiaan. Nah, jadi disitulah kamu menciptakan sendiri kebahagiaan kamu. Nah, itulah yang mudah-mudahan ke depan ya kamu bisa move on dari orang-orang yang benar-benar yang membuat kamu menderita gitu ya. Kamu bisa melupakan energi-energi negatif yang masuk ke dalam pikiran kamu gitu. Karena kamu sendiri yang berusaha untuk menciptakan kebahagiaan itu. Dan itu akan terjadi ya. Oke, buat Aquarius.
Nah, begitu juga dalam hal pekerjaan kamu. Akhirnya yang dulu kamu pernah merasa, kapan ya aku dapat pekerjaan, kapan ya aku bisa sukses, kapan ya aku bisa berhasil. Nah, disitulah karena ada usaha kamu di sini, kamu berdoa juga, dan akhirnya hidup kamu mulai ada keseimbangan nih gitu. Ya bisa dikatakan mulai dari sekarang sudah ada perubahan nih hidup kamu, ya. Ada perubahan ya, kamu mulai menyeimbangkan semuanya ya. Bisa hidup kamu agak bisa terkontrol sekarang gitu ya. Nah, itu di sini ya. Oke, kita lanjut. Ada good days of the moon. Nah, harapan itu akan muncul dalam diri kamu. Kamu akan bisa melihat bahwa peluang-peluang, harapan-harapan, impian-impian kamu yang selama ini masih terpendam, yang belum tercapai, dan akhirnya bisa kamu wujudkan di sini ya. Tuhan di sini memberikan jalan kepada kamu. Tuhan di sini ya bisa dikatakan inilah pintu buat kamu, pintu kebahagiaan buat kamu. Jadi ya tergantung kamu mau memanfaatkannya seperti apa, menggunakannya seperti apa, merasakannya seperti apa gitu ya. Ada nyamuk. Nah itu, jadi harapan itu sebenarnya kamu sudah lihat. Tergantung kamu lagi yang menyikapi, yang menjalankan hidup ini, merasakannya gitu ya. Nah jadi buatlah hidup ini sebahagia mungkin, seberarti mungkin gitu ya. Jangan kamu sia-siakan, manfaatkan waktu yang ada. Oke? Buat teman-temanku, jangan kamu terlena dengan masalah-masalah kamu. Wah, kapan dia selesainya masalah ini ya? Kalau kamu merasa bahwa mengeluh seperti itu, nah itu tidak akan ada jalan keluar. Jadi saat kamu merasakan kelelahan kamu, ya kamu harus bangkit. Kamu harus semangat lagi, harus aku semangat nih gitu ya, mengejar impian-impian kamu yang mungkin selama ini belum pernah terwujud gitu ya. Nah itu, jadi ya mudah-mudahan di bulan depan itu kamu mulai memperbaiki semuanya, memperbaiki diri kamu ya, memperbaiki semuanya lah yang bisa mengarahkan kamu ke kehidupan yang lebih baik ya dari sekarang gitu ya. Oke. Nah di sini terlihat, wah ini kartu financial constraint ya. Dimana kalau yang sudah kita ceritakan tadi ya, kamu itu mengalami suatu kondisi keuangan dimana sangat terpuruk sekali, sampai peti berangkasnya ini udah dibuat sarang laba-laba gitu loh, karena nggak ada isinya gitu, udah kosong gitu ya. Jadi kamu pernah mengalami kondisi yang sangat terpuruk sekali di sini. Tapi, nah itu tadi, kamu cepat sadar, kamu cepat meminta lagi nih kepada Tuhan kamu ya, siapapun Tuhan kamu itu sama semuanya. Ya akhirnya dengan ketulusan kamu, ya mungkin selama ini kamu ada lalai ya gitu ya, lalai dalam beribadah. Ya mungkin ada sesuatu lah mungkin yang pernah kamu perbuat, atau bisa saja kamu mendapatkan karma dari suatu perlakuan kamu gitu ya, entah itu tentang apa. Jadi ya di sini Tuhan mungkin menegur kamu dengan cara ini, dan akhirnya kamu cepat menyadari bahwa aku bersalah, aku minta maaf, dan kamu juga mencoba untuk meminta lagi ke Tuhan, mengembalikan semua yang kamu miliki gitu ya. Dan ternyata di sini Tuhan mendengar doa kamu ya, karena itu ketulusan kamu. Tapi kalau kamu tidak tulus ya mungkin Tuhan akan berpikir dua kali ya memberikan kepada kamu ya. Nah di sini ada man holding a coin. Oke. Kalau dikatakan dari segi keuangan kamu ya, kalau kita sinkronkan dengan kartu sebelumnya, nah itu kamu akan berhasil nantinya. Kamu akan berhasil mengembalikan apa yang sudah pernah hilang, apa yang sudah pernah kamu miliki ya. Di sini akan kembali semuanya ya. Jadi itu kenapa? Karena usaha kamu, karena doa kamu juga ya. Karena tanpa seperti itu kamu tidak akan mendapatkan apa-apa. Coba deh kamu uji ya. Memang Tuhanlah semuanya, segalanya. Jadi apapun serahkan kepada Tuhan ya. Oke, teman-temanku Aquarius, bagi kamu yang ingin personal reading atau coaching, silakan hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi ya. Dan bagi kamu ketinggalan reading sebelumnya, silakan cek dan dicek di kolom deskripsi. Kita selalu ambilkan di sana beberapa readingan ya. Sesuaikan aja dengan case-nya kamu. Baik, Aquarius, kita akan satu-satunya lagi. Kamu bisa rasakan energi apa yang akan muncul di sini lagi. Hal penting apa yang akan terjadi buat kamu di bulan September. Kita akan lihat. Bentar ya.
Di sini ada temperance, oke. Di sini ada the sun. Nah, ini sama ya, goddess of the moon. Nah, kita satu lagi kartunya. Kita tarik lagi energi kamu di sini. Oke, ada the world. Nah, terlihat di sini kamu memang mendapatkan karma ya. Ya, namanya hidup ya. Kadang di bawah, kadang di atas. Tidak pernah gitu. Tidak selamanya kita di atas. Tapi bisa aja kita selamanya di atas. Tapi ingat, selalulah berbagi, selalulah merasakan apa yang orang lain rasakan ya. Oke. Satu lagi kita akan ambil. Nah, di sini ada devil. Wow. Oke, Aquarius. Di sini ada Taurus, Virgo, Capri. Ada Capricorn, ada Cancer, Pisces, Scorpio. Oke, ada Sagittarius. Nah, itu zodiak yang dilingkup dengan kamu ya saat ini. Buat Aquarius, nah di sini ada Page of Pentacles. Dimana kalau kita bicara tentang keuangan kamu ya, itu akan sangat-sangat membaik ya, bisa dikatakan. Karena ya dengan pelajaran di masa lalu kamu lah yang membuat kamu terus berjuang di sini, mengawali semua yang perlu kamu perjuangkan gitu ya. Nah itu, disinilah ada temperance sama dengan angel of balance ya. Nah kayaknya kartunya sama keluar ya, dari atas sama yang bawah itu sama. Jadi seakan-akan sebagian dari kamu itu ataupun kamu pengen mencoba menyeimbangkan semuanya, baik itu dalam kehidupan kamu, pekerjaan kamu, karir kamu atau cintanya kamu di sini. Ya, harapan itu selalu ada di sini buat kamu. Jadi ya kadang memang hidup ini ya kadang di bawah, kadang di atas ya. Dan inilah karma yang kamu dapatkan dari financial constraint. Dimana bahwa ya bisa saja, kenapa sih aku sudah berusaha, aku kayaknya udah maksimal nih usahaku, tapi kenapa ya, kapan ya, belum, aku kapan suksesnya gitu loh, kapan aku berhasilnya gitu. Jadi ada kondisi dimana kamu rasa ada penyesalan, ada rasa tidak percaya diri, ada rasa ya mengeluh ya di sini. Itu yang kamu rasakan ya, mungkin bisa saja ini karma yang aku dapatkan. Disitulah kamu mencoba untuk mendekatkan diri lagi kepada keyakinan kamu, meminta pertolongan kepada Tuhan, dimana bahwa ya apa yang sudah hancur, apa yang sudah kamu dapatkan ya, lakukan selama ini ya, itu kamu ingin kembalikan lagi seperti semula. Jadi masalah yang ada itu kamu pengen selesaikan lagi perlahan-perlahan ya, step by step kamu coba untuk merubah semuanya, dan akhirnya ya di sini kamu coba membangun lagi ya, membangun lagi semua kesalahan-kesalahan yang pernah kamu perbuat sebelumnya. Jadi ya mudah-mudahan ke depan ya kamu akan bisa memperbaiki kehidupan kamu di sini. Oke, karena di Bottom of the Deck aja kamu sudah ada bahwa pintu sebuah menuju ke kebahagiaan kamu gitu loh. Jadi tinggal kamu menjalankannya seperti apa. Nah, terlihat di sini ya, sebagian dari kamu, banyak orang sih yang menyukai kamu, yang akan datang kepada kamu ya. Yang bisa dikatakan mereka semua menyukai kamu. Menyukai arti kata pengen dekat dengan kamu. Dan salah satu dari mereka juga ingin berkomitmen sama kamu gitu. Tapi kamu harus hati-hati dalam memilih ya, banyak pilihan kamu. Kenapa? Di sini ada the devil ya. The devil di sini ada energi negatif dari orang-orang yang mungkin akan terkoneksi sama kamu. Kenapa dibilang seperti itu ya? Karena terlihat kamu sudah memiliki banyak uang. Dilihat kamu mungkin orang pekerja keras, orang yang mandiri. Walaupun sebagian dari kamu di sini ada yang sudah menjadi single parents ya, tapi itu tidak tutup kemungkinan juga buat kamu menjadi seseorang yang sukses gitu loh. Oke, nah di sini banyak orang yang akan menyukai kamu, tapi kamu harus berhati-hati. Di sana juga akan ada orang yang manipulatif, nanti juga ada orang yang mungkin memanfaatkan kamu, atau dia hanya mencari pelarian ke kamu gitu ya. Jadi di sini harus kamu hati-hati. Karena apa? The devil ini adalah energi negatif gitu ya. Jadi kalau ada the devil di sini ya, kamu harus bisa waspada ya.
dengan mungkin orang-orang yang akan datang kepada kamu. Kenapa seperti itu saya katakan ya, agar kamu tidak merasakan hal-hal yang dulu pernah kamu rasakan gitu loh, yang disakiti, yang apa gitu. Nah, oke. Nah, buat Aquarius, nah ini dulu reading kita. Semoga bermanfaat buat kamu. Semoga kedepannya kamu akan bisa bijak dalam mengambil keputusan, dalam menjalankan hidup kamu yang lebih positif lagi. Sampai ketemu Aquarius, dadah.